Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaikum raqiba. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kami selaku khatib mewasiatkan dari atas mimbar ini kepada saudara-saudara kami seiman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan amal soleh kita sebagai perbekalan bagi kita semuanya kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak bermanfaat lagi harta, tahta, dan anak-anak kita semuanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dari kotoran-kotoran dan dosa-dosa, selamat dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita perkokoh, marilah kita perbanyak perbekalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal yang paling baik. Karena takwa adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an rahimahullahu taala dalam sebuah khutbahnya pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bittaqwa." Sesungguhnya setiap perjalanan pasti membutuhkan perbekalan, dan berbekalah oleh kalian untuk perjalanan kalian menuju akhirat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang bermakna ujian dan cobaan adalah suatu kepastian yang tidak mungkin dielakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira tatkala mereka setelah mengucapkan kami beriman, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menguji mereka? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapakah orang-orang yang dusta di dalam pengakuan keimanannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di suatu zaman yang harus bergelut dengan berbagai macam tantangan dan fitnah. Baik fitnah syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang sesat
munculnya aliran-aliran yang sesat dan kerusakan dan kerancuan pemikiran. Demikian juga fitnah syahwat, baik cinta dunia, harta, wanita, tahta, dan sebagainya. Ditambah lagi berbagai macam kerusakan, aksi-aksi anarkisme, kekerasan, tawuran, bentrokan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kita semuanya harus pandai-pandai menyikapi fitnah tersebut secara baik dengan bimbingan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta petuah para ulama kita. Bukan menyikapinya dengan emosional atau tindakan gegabah yang alih-alih bermanfaat bagi kita, tetapi justru malah meruncingkan masalah. Alangkah bagusnya apa yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, tatkala beliau mengatakan, apabila terjadi suatu fitnah, maka orang pandai pun tidak dapat mencegah perbuatan orang bodoh. Demikianlah keadaan fitnah sepanjang zaman. Apabila terjadi, maka tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari fitnah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim di antara kalian. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah seharusnya sikap kita menghadapi fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan yang melanda di sekeliling kita? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Wahai saudaraku, pernahkah terbesit dalam hati kita bahwa berbagai keterpurukan, berbagai musibah yang menimpa bangsa dan negara ini adalah disebabkan karena dosa kita? Allah Subhanahu wa taala menimpakan kerusakan tersebut, keterpurukan tersebut kepada kita agar kita menyadari dan agar kita kembali kepada ajaran Islam yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan dosa umat manusia. Allah menimpakan musibah tersebut kepada mereka. Allah timpakan bencana tersebut kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Alangkah benarnya, alangkah bagusnya apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam sebuah khutbahnya pernah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya maksiat dan dosa itu sangat berpengaruh pada keamanan negara, kenyamanan dan perekonomian rakyat mereka. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita di saat-saat fitnah hendaknya kita menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Hal itu karena fitnah dan kerusakan penyebabnya adalah dosa hamba manusia. Maka Nabi SAW menekankan kepada kita untuk sibuk ibadah kepada Allah, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lekas mengampuni dosa-dosa kita. Sebab apabila Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan lekas menyudahi keterpurukan dari kita. Sikap yang kedua yang hendaknya kita lakukan untuk menghadapi fitnah adalah takwa, mempertebal dan memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah dan memperkokoh berpegang teguhnya kita kepada sunnah Nabi SAW serta ketaatan kita kepada para pemimpin. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis dan wasiat perpisahannya, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Fa innahu may ya'is minkum
fasayarah tilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan kuat sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua itu adalah perbuatan bid'ah dan bid'ah adalah sesat. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita dua kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dengan wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa kepada Allah, maka kita akan meraih kebahagiaan di akhirat. Dan dengan taat kepada pemimpin kita dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keamanan, kenyamanan di negeri ini. Yang ketiga, di antara kiat untuk menghadapi fitnah adalah hendaknya kita menjauh dari fitnah dan tidak berkecimpung di dalamnya. Sebagian orang terpedaya dengan dirinya. Dia merasa bahwa dirinya mampu mengatasi fitnah. Dia beranggapan bahwasannya manusia menanti gerakannya. Padahal Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar kita menjauh dari fitnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Satakunu fitan, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i." Akan ada fitnah-fitnah, maka orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Man tasarrafa laha tastasrifuhu. Barang siapa yang mencari fitnah, maka dia akan terkena getahnya. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adhan falya'udh bihi. Barang siapa yang mendapati tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita dengan sikap-sikap mereka yang sangat luar biasa. Adalah sahabat Amir bin Rabi'ah. Tatkala terjadi fitnah pemberontakan kepada Khalifah Utsman, maka beliau mengatakan kepada keluarganya, "Ikatlah aku dengan besi, karena aku telah gila." Tatkala Utsman telah terbunuh, maka beliau mengatakan kepada keluarganya, "Lepaskanlah aku. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku dari kegilaan dan menyelamatkanku dari pemberontakan dan pembunuhan kepada Khalifah Utsman." Dan adalah tabi'in yang mulia Abdullah bin Hubairah juga pernah mengatakan, barang siapa yang mendapati fitnah, maka hendaknya dia mematahkan kakinya. Kalau dia masih berjalan, maka hendaknya dia mematahkan kaki satunya lagi. Dan diceritakan oleh Sayyar bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang mengikuti perang Badar, mereka selalu di rumah-rumah mereka. Mereka tidak keluar setelah terbunuhnya Utsman sampai mereka dikuburkan ke kuburan-kuburan mereka. Oleh karenanya, jauhilah fitnah dan jangan pernah berkecimpung di dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimata fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi muwalin ni'am wa mubidin niqam wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil azaimi wal himam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara kiat agar kita selamat dari fitnah kehidupan ini adalah dengan selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena doa adalah senjata seorang mukmin. Apalagi pada saat terjadinya fitnah, maka seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan baginya dari fitnah-fitnah di muka bumi ini. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Demikian juga para ulama ussalaf telah menerapkan obat ini pada saat terjadinya fitnah. Adalah Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, tatkala manusia banyak mencela Utsman, maka ayahku, seorang sahabat Nabi SAW, Amir bin Rabi'ah, melakukan sholat malam seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah diriku dari fitnah sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hambamu yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, sehingga ayahnya tidak keluar kecuali ketika meninggal dunia. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari fitnah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya Allah, berikanlah ketegaran kepada kami, kepada langkah kami dalam agamamu, hingga kami bertemu denganmu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.